Bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri hadir membawa berita mengenai beasiswa 2022. Oh ya, jangan lupa salam pendidikan. Bapak Ibu semua, rekan-rekan, teman seluruh Indonesia, teman-teman semua, LPDP itu selalu memberikan beasiswa S1, S2, S3 untuk seluruh Indonesia dari Kemendikbudristek. Di sini berikut persyaratan kalau mau mengikuti beasiswa LPDP ya. Yang pertama itu harus menyiapkan yang namanya KTP. Bapak Ibu, KTP itu pasti. Setelah ada KTP, kalau dari lulusan S1 mau lanjut S2, maka harus aja ada bukti ijazah kelulusan S1. Kalau mau lanjut ke jenjang S3, ya bukti kelulusan S3 dengan surat keterangan lulus. Jangan lupa transkripnya juga asli dan legalisir disiapkan. LPDP ya, ini yang kita bahas pertama nih, LPDP. Di LPDP ini harus menyertakan bukti menguasai bahasa asing. Jadi harus ada nilai sertifikat TOEFL, ada syarat di atas 500 biasanya. Kalau untuk dalam negeri 550 itu kalau mau ke luar negeri. Nah, poin kelima yang penting harus ada LOA, yaitu Letter of Acceptance atau yang menyatakan bahwa sudah kuliah di universitas yang dituju begitu. Nah, ada surat pernyataan nanti format dari LPDP, dan yang terakhir terus ada surat rekomendasi dari, kalau Bapak Ibu guru berarti dari kepala sekolah atau kepala dinas gitu kan, dan surat izin mengikuti seleksi gitu kan bagi yang sudah bekerja. Kalau yang belum bekerja ya nggak masalah. Itu yang pertama LPDP. Nah, yang terbaru nih ya Bapak Ibu, itu sekarang kita akan bahas. Sekarang masih ada yang namanya beasiswa. Apa itu namanya beasiswanya? Beasiswa luar negeri Bapak Ibu. Pendaftaran beasiswa DAAD. Gini ya, saya coba coret-coret. DAAD tuh. DAAD nih, Searca ya. Oke. Nah, DAAD Searca itu bagi siapa saja yang ingin kuliah S2 atau S3 di luar negeri, bisa di Jerman. Jika ingin menempuh pendidikan tinggi ke Jerman, ini beasiswanya dibuka untuk tahun akademik sekarang 2022-2023. Beasiswa ini menjadi salah satu jembatan untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Jerman. Nah, Jerman jadi salah satunya dengan sejarah panjang dalam bidang pendidikan, seperti Pak B.J. Habibie ya, bisa ke Jerman. Jadi tidak heran kalau beasiswa ini tinggi banget peminatnya gitu kan. Apalagi kalau untuk dosen-dosen, akademisi gitu kan, yang lulusan Jerman itu lebih jadi diperhitungkan ya. Nah, kalau sekarang mulai buka pendaftaran beasiswa di AAD Searca ini. Nanti banyak yang tanya, apa sih beasiswa di AAD Searca ini ya gitu kan. Ini adalah program beasiswa yang menjaring, bisa dari Indonesia, untuk ke singkatannya itu German Academic Exchange Service disingkat. Kalau Searca itu Southeast Asian Regional Center to Graduate Study and Research in Agriculture. Jadi beasiswanya ini yang lulusan S1 bisa Indonesia gitu kan. Kalau S2 bisa juga dari dalam negeri mau ngambil ke luar negeri gitu ya. Pokoknya negara tujuannya Jerman. Coba kita langsung lihat di websitenya. Kalau masuk ke dunia dosen ini ya, dia langsung membahas di sini program beasiswa ini hadir dalam dua bentuk skema. Yang pertama dalam bentuk in-country scholarship programmer, kedua dalam bentuk in-regional scholarship program.
Nah, sumber pendanaan beasiswa ini berasal dari Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau BMZ Jerman, Bapak teman-teman semua. Oke, begitu. Baiklah, beasiswa dari negara Jerman ini totalnya hanya ada 21 maaf 21 kursi bagi mahasiswa Indonesia. Kuotanya sangat selektif sekali ya. Tahun ini jumlah kursinya ditambah, biasanya hanya 21 yang bisa kuliah ke Jerman, sekarang bisa mencapai 90 kuotanya. 90 kursi itu bisa untuk beragam jenjang S2 dan S3, ini pilihannya. Bisa untuk matematik dan sains, biologi, engineering, geografi, sosial politik, development communication, agriculture economic. Ini ya bisa dibaca agroindustri. Ada agriculture technology, statistik, food science and technology, forest product, biology science, veterinary medicine, ada animal science, economics and management, fisheries and marine, forestry, kemudian management of natural resource, human ecology. Nah, pendaftarannya segera dari awal tahun ini mulai dipersiapkan berkas-berkasnya, karena ini beasiswa kerjasamanya dengan Dikti ya, pendidikan tinggi ya teman-teman semua. Jadi ditujukan bisa untuk pertama pegawai lembaga akademik, bisa untuk dosen, bisa untuk pegawai tetap di suatu instansi. Nah, syaratnya yang pertama, dia merupakan warga negara dari negara Siameo. Berarti ASEAN, Indonesia masuk dong. Indonesia itu berada di Asia Tenggara, yang menjadi anggota ASEAN itu bisa jadi prioritas utama, apalagi kalau pegawai tetap gitu kan, dari instansi pemerintah. Nah, yang kedua, batas umurnya maksimal 35 tahun untuk S2, 40 tahun maksimal untuk doktor. Dan yang ketiga, pendidikan terakhir diselesaikan maksimal 6 tahun, jangan lebih dari 6 tahun. Kalau lulusnya sudah lebih dari 6 tahun tidak bisa mengurus beasiswa ini, harus yang terbaru. Kalau S1-nya misalnya sudah lulus 7 tahun nggak bisa mau ikut S2 gitu kan, karena dia mau yang fresh 6 tahun. Kalau S2 mau lanjut S3 jangan lebih dari 6 tahun gitu ya. Ini ada pilihannya, prioritas areanya, model bisnis agri, sistem pertanian berkelanjutan, ketiga pertahanan pangan dan gizi, keempat kepemimpinan, kelima gender, dan keenam aplikasi eco healthy. Nah, itu ya teman-teman untuk persyaratan dari form pendaftaran di AAD Serca ini. Buktinya harus ada bukti pendaftaran di Universitas Jerman kalau kita di sana. Terus surat rekomendasi dari dosen universitas, satu surat untuk master untuk S2, dua surat kalau mau PhD doktor. Nah, ijazah dan transkrip gelar yang telah diselesaikan ini syarat. Kalau mau S2 ya berarti S1-nya lengkap, kalau mau S3 ya S2-nya sudah dilengkapi. Nah, harus ada yang poin kelima, surat motivasi, yaitu untuk mengikuti penelitian, ada SK pekerjaan untuk pegawai tetap, deskripsi singkat tentang yang dilakukan, tesis atau disertasinya, terus ada kopi halaman bio dan paspor ke Jerman, terus ada CV, ini bisa diakses ke sini, bisa download dari website http://europa.europa.europa.eu ini ya. Surat keterangan sehatnya juga ada. Poin 11 ada dukungan resmi dari pimpinan kerja, kemudian rencana studi, TOEFL IBT-nya 80, kalau IELTS 6,0. Nah, bagi kandidat doktor PhD ajukan juga dokumen tambahan, harus ada deklarasi penerima supervisor akademik, ada proposal PhD secara terperinci lengkap dalam jenjang waktu. Jadi tahun pertama apa yang akan dilakukan, kedua, ketiga sampai meraih gelar doktor, dan harus ada halaman abstrak proposal untuk judul proposal disertasinya teman-teman. Ini ya lumayan selektif ya, yang mau beasiswa ke Jerman harus segera dipersiapkan. Beasiswa ini selalu ada setiap tahun. Di sini selain mendapat dana pendidikan juga mendapat biaya hidup selama 1 tahun masa perkuliahan gitu katanya.
Nah, di sini dosen yang berstatus sebagai dosen tetap gitu dan memiliki tesis, disertasi, tema tentang beasiswa di AAD ini bisa mengajukan gitu, teman-teman. Karena lumayan ya, kalau ke luar negeri kan biaya hidupnya besar di sini gitu. Oke, info singkatnya dia biaya hidupnya hanya selama 1 tahun masa perkuliahan. Mungkin lebih rinci nanti setelah beda dengan beasiswa LPDP dan beasiswa unggulan. Selama perkuliahan bukan hanya 1 tahun, tapi sampai selesai itu biaya hidup ditanggung. Oke, demikian info singkat terkait beasiswa LPDP yang segera buka di bulan Februari dan DAAD Syarja yang sudah buka saat ini. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan. Oke.